Bukan sepeda motornya ini yang berbahaya bang. Oke. Berbahayanya atau tidaknya suatu kendaraan simpan oleh Pengendaranya. mindset kita berkendara itu. Tapi apa perlu dipersiapkan di motor, Vo? Kalau orang dalam jalan jauh. Yang datang ke bengkel itu yang cek atau malah udah rusak duluan? Tergantung kak. Oke, apa? Saya kan cowok. Oh, gitu. Ini berarti gender main di sini ya. Hai Sobat Buka Kata, pas banget nih bentar lagi Lebaran. Dan momen paling pentingnya yaitu adalah momen mudik Lebaran. Karena kita bakal pulang gitu. Pulang dan ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Tapi pertanyaannya nih, kalian sayang juga gak sih sama kendaraan yang kalian bawa pas mudik? Langsung dengan expertnya, yaitu selamat datang Bang Benarivo, Supervisor Instructor Safety Riding PT Hayati Pratama Mandiri. Ya, terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Kita notice ya Tasya bahwa saat mudik Lebaran itu kendaraan yang dipakai mudik itu salah satunya motor. Ya, Kalau kita lihat data tahun 2025, jumlah pemudik itu nggak salah sekitar 145 juta. Paling banyak memang mobil ya. Ya. Motor itu menyumbang sekitar 8% nggak salah, atau sekitar 12,4 juta Yap. yang menggunakan motor. Ya, menggunakan motor untuk mudik itu banyak sekali. banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Nah, Rivo adalah safety riding di Bagian sepeda Hayati motor ya. yang khusus untuk motor. Sepeda motor, Jadi ya. kita akan lihat nanti nih, Iya. Rivo mungkin akan bagi ke kita banyak pengalaman. Siap. Kalau di Hayati, Rivo, apa yang paling banyak masalah dengan motor, Rivo? Kalau biasanya kalau kita kaitkan dengan safety riding ya keselamatan pengendara ya. Biasanya itu rata-rata di remblong sih. Remblong sama itu apa namanya, ban yang udah gundul. Yang rata-ratanya kecelakaan itu sering terjadinya tuh ya di remblong sih. Kenapa remblong itu bisa terjadi? Apa penyebab utamanya? Penyebabnya ya seperti keseharian kita membawa motor. Mungkin contoh abang atau kakak. Sehari biasanya berapa motor? Sehari itu bawa motor berapa kali sehari? 7 jam lah ya. 7 jam touring dong bang. Touring dong berarti nggak pergi kerja. Kalau pergi kerja deh, berarti tiap hari ya. Iya, tiap hari. Seminggu itu tiap hari ya. Oke. Anggaplah sampai Sabtu ya 6 hari ya. Nah pagi dan pulang sorenya. Nah itu tuh kan kita menggunakan rem tuh. Nah otomatis pasti sedikit demi sedikit pasti kanvas rem itu menipis. Efek dari menipisnya itu yang tidak diganti secara rutin atau sekali sebulan. Kalau mungkin kanvas rem itu mungkin sekali 2 bulan deh. Efeknya itu akan nanti besi ketemu besi berarti dari licin kak. Aus ya. Aus dia. Nah resikonya apa? Jadi nanti takutnya remblong lagi. Panas dia tuh si kanvas remnya ketemu si mungkin piringan kita cakram kita bilang ya. Itu bikin jadi dia panas, licin dan akibatnya jadinya remblong. Makanya itu efek Remblong itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi nggak? Ada tanda-tanda nggak? Wah ini remnya mau ada blong. lah. Ada tanda-tanda? Ada bang. Contohnya seperti kalau motor yang udah jauh berjalan atau kita mau ke pencucian, jangan langsung dicuci. Karena kanvas rem itu kan udah panas, kita siram dengan air lagi, air yang segar tuh nanti resikonya mungkin lebih ke bakare apa ya bahasa Indonesia Iya, nya? iya, iya. Gitulah. Berkarat ya. Berkarat ya gitulah. Dan itu tidak tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Remblong itu tidak tiba-tiba. Misal kita lihat motor nih, tiba-tiba pas penurunan, wah kok remnya Enggak. blong. Pasti Makanya- selalu ada tanda-tanda Ya ya. contohnya makanya itu kita sebelum kita berkendara pasti kita pastikan safety check sebelum berkendara. Contoh sebelum berkendara kan kita tuh pagi misalkan kalau kita panasin motor ya. Panasin motor itu kita pasti selalu dulu pastikan dulu cek seperti ban yang tidak kurang angin, oli yang tidak tumpah, yang tidak bocor, rem yang tidak blong atau remnya masih pakem. Nah itu pasti kita selalu cek dulu bang sebelum kita berkendara. Nah kaca spion mungkin yang mungkin dah kurang kuek kuncinya bang kan. Iya, iya. Dan satu lagi mungkin ya itu dia mungkin minyak pasti juga dicek Iya. ya. Dan indikator lampu depan, lampu belakang dan lampu yang seperti itu pasti kita cek mas sebelum kendaraan. Nah yang lebih fatalnya kan yang lebih intinya lagi kita pasti cek lagi itu ya rem tadi bang. Nah, makanya kalau sebelum kendaraan itu pastikan dulu kendaraan kita safe, aman dan aman. Nah baru kita bisa untuk
berkegiatan menggunakan sepeda motor. Nah, kalau secara dadakan itu mungkin bisa terjadi. Mungkin terjadi. Kalau kita udah berkendara, Karena banyak kasus itu, Vo. Misalnya di jalan Sitinjolo kan. nah Banyak kasus itu tuh Tiba-tiba ya. ya, pas Bang. penurunan tiba-tiba. Nah, itu blong, itu penyebabnya apa? Karena kita menahan rem terlalu lama. idealnya tekannya Digenjot. digenjot. Oh, perlahan-lahan ya. Perlahan-perlahan. Oke. Kalau dia selalu kita tarik tuas rem itu sambil di penurunan itu, makin lama makin panas. Oke. Terbakar oke, dia. oke. Nah, makanya kita Ya, lambat-lambat. itulah cara mengantisipasinya. Benar tidak remblong di penurunan atau di daerah kita itu sepertinya loh sepertinya. Dapat fakta baru kita ya Bang. Soalnya Iya. kita ngerem tuh emang biasanya lama ya. Nah, kita Supaya dia apa ya? Lebih terkendali kuat kan? gitu ya. Iya. Kita mikirnya makin kita keras makin kuat ini berhentinya Iya. gitu. Apalagi sekarang ada banyak pengereman itu zamannya sekarang ada nama CBS sama ABS, Bang. CBS itu Combi Brake System. Pengereman secara kombinasi. Ditarik tuas rem belakang, rem depan itu dia juga mengerem, Kak, tapi tidak dadakan ya. Dia tidak mengerem kuat tapi dia pelan-pelan itu rem depannya. Nah, itu yang CBS. Nah, kalau ABS lebih canggih lagi, Bang. ABS itu anti-blocking system. Sekuat-kuatnya kita narik rem belakang, dia tidak akan mengunci. Ini di luar apa ya, di luar kondisi dan yang berkabut atau berkreker namanya. Kalau motor yang lama kan kita dulu kan tarik tuas rem belakang kuat pasti dia mengunci. Pasti dia berdencit gitu kan. Nah, kalau di ABS tidak. ABS dia tuh pasti dia smooth banget. Kalau motor-motor baru rata-rata udah ABS ya. Oh, udah ABS rata-rata. Iya. Rata-rata udah ABS. Artinya kalau saat mudik, Vo, kita juga perlu memikirkan jenis motor ini. Nggak semua motor bisa dibawa mudik. Oh, Ada tipsnya, Vo. Iyalah, Bang, pastilah, Bang. Nggak semua motor bisa dibawa mudik, Bang. Contoh mungkin yang ini kondisinya dulu nih. Oke. Kalau kita punya 3 anak atau 2 anak, Benar. saran saya sih jangan bawa motor ya. Ya, kalau anaknya masih di atas umur 10 tahun mungkin saya jangan bawa motor deh. Nah, makanya kalau kondisi motor yang benar itu gimana, atau motor apa yang layak untuk dibawa touring atau bawa mudik, Jalan jauh lah. dan jauh ya. Saya saran sih mungkin ya motor-motor yang cc tinggi deh. Kalau Matic cc tinggi sih. CC-nya berapa? Ya, rata-rata 160 itu memang motor jarak jauh, Bang. 100? 60 cc. Oke. Berarti Matic. motor-motor Matic yang kita pakai Kayak sehari nggak bisa dong. kayak merek Scoopy Beat itu mungkin jangan Nggak dulu cocok deh. dalam kota ya. Iya, cocoknya dalam Tapi kota. pada faktanya tetap digunakan. Ya, kita kan balik lagi ke kondisi kita kan. Iya. Tapi kan saya sarankan lagi ya. Baik, Kalau baik. ada yang berlebih, mungkin unitnya di rumah ada yang segi besar, ya saya besar. Kalau mungkin ada mobil gitu. Karena itu dia udah tenaga kuat kan, dan otomatis kalau cc besar, otomatis bodinya juga besar, Bang. Bisa menampung mungkin BB yang lebih berat lagi. Gitu. Oke, Kak. secara bobot juga ditampung ya, dengan baik. Betul, ya. Oke. Karena apa, Vo? Pengguna motor itu memang banyak ya, tapi kecelakaannya tinggi. Banyak. Kenapa 50% itu kecelakaan, kenapa pengguna motor? 50% Ya. kecelakaan lebaran itu. Ya. Itu Lebarnya. dari pengguna motor. Oke, saya ambil nih. Nah, kalau saya kita tarik dari data 2024. Ini bukan soal dari lebaran ya. Kita ambil dari data secara universalnya umumnya. 70% kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor, Bang. Iya. Oke. Sebenarnya 70%-nya. Nah, itu kenapa? Kenapa? Yang pertama, secara di negeri kita ini yang paling banyak menggunakan kendaraan mobil atau motor. Motor. Kenapa motor? Yang pertama terjangkau. Iya. Yang kedua praktis. Lebih sat-sat Ya, juga. lebih satset. Yang ketiga. Anti macet. Nah, anti macet. Nah. Tapi bukan sepeda motornya ini yang berbahaya, Bang. Oke. Berbahayanya atau tidaknya suatu kendaraan disebabkan oleh Pengendaranya. mindset kita berkendara itu, Bang. Contoh, Siti Jolawi mah banyak pusuh pada langga, Bang. Mana banyak ya? Nah, mana banyak? 50-50 enggak sih? Nah, yang masuk berita lebih banyak Pusuh, benar. Nah, atau mobil. Mobil. Makanya kendaraan yang berbahaya bukan motor, mobil atau pesawatnya atau apanya, tapi diri kita. Itu human error ya, Ya. lebih banyak. Misal nih, podcast ini didengar orang seluruh kita, khususnya Kota Padang aja dulu. Mungkin terdengar nih, oh iya nak, nggak mungkin motornya berbahaya. Orangnya lagi, motor remnya blong disebabkan oleh siapa, Bang? Manusianya, Bang. Iya, benar. Kenapa tidak menservis rutin?
Motor remnya bannya botak, kenapa bang? Disebabkan oleh siapa? Orangnya bang. Jadi memang iya 70% itu kendaraan terlibat kecelakaan yaitu si sepeda motor. Tapi yang membuatnya berbahaya itu bukan kendaraannya lagi, kitanya lagi. Iya, tidak cek rutin. Tidak cek Benar-benar. rutin. ya. Tapi kalau di lapangan ya bang, kayak yang apakah lebih banyak yang datang ke bengkel itu yang cek atau malah udah rusak duluan? Tergantung kak. Oke, apa? Saya kan itu? cowok. Oh, gitu. Ini berarti gender main di sini ya. Bercanda deh. Bisa Ini yang di dibilang. bengkel resmi kita ya. Oke. Ya, cek rutin. Ini kan Sekali 3 bulan paling lama itu dia cek rutin. peduli lah dia dengan. Peduli dengan kendaraannya dan diri dia untuk keselamatan dia. Iya, Oke, iya. oke. Tapi Vo, motor itu punya beban kapasitas maksimal nggak Vo? Kalau kita lihat pas lebaran ya, ada 2 kemungkinan dia over capacity. Pertama dari barang. Kalau kita naik motor tuh, Yap. Iya. nah kemudian ada barang di belakang. Yap, betul. Kemudian dari penumpang. Yap. Penumpang bisa jadi dalam jumlah banyak. Yap. Nah idealnya kapasitas motor tuh berapa Vo? Idealnya bang, idealnya cuma kita bawa ransel sama yang ada di dalam jok. 5 kilo di jok, di dalam jok. Kalau kita pakai extender lagi seperti box, itu 3 sampai 4 kilo cukup deh bang. Boleh ya pakai box tambahan tuh boleh? Boleh bang. Boleh. Itu resmi tuh. Itu berapa kapasitasnya? Tergantung lagi bang, tergantung ukuran boxnya lagi. Ada yang 5, ada yang 30 liter, ada yang 20 liter. 20 liter. Itu eksternal sih, itu biasanya di toko accessories lagi bang, khusus touring misalnya. Kalau kita di Honda mungkin kalau saya nggak ada sih menyediakan itu. Karena risiko beban berlebih itu kan Waduh, besar ya. contoh Apa ya. risiko? Banget bang. Contohnya kehilangan keseimbangan bang, kesimbangan. Ya, itu kehilangan dia. keseimbangan. Pas tikungan ya. Iya, Berbahaya tikungan, sekali ya. tuh. Apalagi kayak seperti kita menggunakan ransel di depan juga ada, belum anak lagi, belum istri lagi kan. Ya, jadi itulah. Sedangkan bawa motor aja tidak boleh dari lebih dari 1 orang boncengan kita. Dan ini saya dengan abang belakang, nggak boleh lebih. Nah, tapi kita yang di negeri kita ini membawa anak juga ya, Iya. dan sangat berisiko bang. Ideal cuma 1 penumpang aja ya. Satu Karena penumpang. memang jok itu diciptakan untuk 1 penumpang kan. Betul. Satu barang Ya. di belakang. Itu. Tambah box mungkin ya. Tambah box di belakang lagi tuh kiri kanan ya. Iya, iya. Tapi kan faktanya nih bang, banyak yang ke bengkel itu pas lagi rusak nih. Iya. Pas udah remnya udah blong baru dia Yap, ngecek. yap. Udah mogok baru ngecek. Yap. Nah kalau dari sisi abang nih, kenapa mindset orang-orangnya seperti itu? Dan apa peran mungkin Hayati di sana? Itulah mungkin tujuan saya. Selain dari tujuan utama saya itu kan untuk merubah mindset ya, khususnya mungkin dari adik-adik kita, pelajar SMP, SD pun saya masuk. Tapi di sini saya bukan untuk mengajarkan gimana mereka bawa motor, tapi menanamkan mindset tentang keselamatan. Dari keselamatan itu di situ saya tanamkan selalu servis rutin, ingatkan keluarga. Nah, mungkin si adik nextnya nanti ingatkan si ayahnya, ya motor ayah nih kapan servis itu? Servis ya. Kalau mungkin ayahnya nggak ngikutin kata anak mungkin, atau mungkin nggak, beko lah, besok lah ya. Ya itu kak, penyebab kak, beko lah besok lah itulah gitu bang. Dia datang pada saat ada rusak ya. Iya, makanya lah rusak mungkin kecil-kecilnya produk bobrok gitu kan. Oke. Ya makanya mungkin peran dari saya mungkin itu memang masuk lagi ke pelosok khususnya pelosok negeri sih bang. Yang gimana cara servis rutin itu, disarankan servis rutin gitu. Efeknya untuk servis rutin itu apa? Yaitu keselamatan kita lagi gitu. Baliknya tuh ke pengendaranya ya. Pengendaranya gitu. Vo, motor itu punya apa enggak? Punya atau mungkin nanti minta saran juga dari Rivo. Ya. Punya batas jarak tempuh enggak? Kalau lebaran itu atau mudik itu kan motor jaraknya kan cukup jauh, misalnya dari Jakarta sampai ke Padang misalnya, itu berapa kilo tuh? Mungkin ratusan kilo kan. Ya betul. Punya jarak tempuh enggak? Batas maksimal. Oke. Kalau untuk jarak tempuh itu tuh nggak ada bang. Bisa. Contohnya kita ada kita tuh di Honda ini ada community kita bang. Iya. Marangkul sama dong community itu bang. Jadi mereka tuh pasti ada kegiatan sekali 3 bulan, sekali 5 bulan pasti dia pakai touring ke Jawa, ke Kalimantan. Jarak tempuhnya itu nggak ada bang, bebas. Balik lagi ke visi kita. Tapi sekali 3 jam kita wajib untuk berhenti. 15 sampai 30 menit. Kenapa? Tujuannya itu untuk apakah karena mesin atau karena kita ada lelah nih? Kenapa? Kolek bang. Kita lelah, motor pasti lelah. Oke. Motor lelah, kanvas rem lelah, kitanya lelah. Makanya saya sarankan 15 sampai 30 menit untuk istirahat setelah 3 jam perjalanan. Setelah 3 jam. Nah,
15 menit cukup deh untuk mendinginkan si mesin lagi. Karena mesin itu kan aneh bang. Overhead ya. Overhead betul bang, itulah. Oke, tapi ada yang menarik nih Bang. Secara yang kita lihat sosialisasi tentang itu kayaknya nggak merata gitu. Iya betul. Ada yang ketika kita mudik Yap. dan rupanya macet nih. Berarti kan tadi Abang bilang overhead tuh. Rupanya tiba-tiba ada motor ini nggak mungkin dimatiin dong. Pasti selalu standby on. Ya. Dan akhirnya overhead dan akhirnya mogok. Tips pertama yang harus dia lakukan ketika motor itu mogok gitu. Yang pasti dulu kita menepi ya. Cari dulu toko atau warung untuk menepi. Bertanya ke orang di mana bengkel terdekat. Kalau Iya. tidak ada, Vo. Iyalah. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada, Ya, kita di Pasawangan nih. wah, tujuan Motor overhead nih. contoh di Pesawangan ya, di Rimbo lah. Di Rimbo ya. gitu. Ya, nggak mungkin lagi kita paksain bang. Nggak. Kalau ada mogok itu ya, Kita bisa perbaiki sendiri misalnya. kan mesin itu kan ada panasnya, pasti panas ya. Iya, Makanya iya. itu ada namanya air radiator untuk si netralisasinya gitu kan. Nah, makanya kalau kita ingin touring deh, contoh kita di sini ke Pasaman Barat misal, kan lumayan tuh 4 jam 5 jam tuh. Di waktu 4, anggaplah kita 5 jam perjalanan. Di waktu 4 jam, tanggung saja Melayu ya. Kawaranti kan, tanggung aja kan. Tanggung gitu kan. Lanjutlah aja. Ternyata di 4 jam lewat 30 menit. Motor, overheat motor. Yang berisiko siapa? Yang rugi siapa? Kita. Overheat itu akan bikin komponen-komponen di motor itu menjadi hangus bang. Seperti mungkin bloknya mungkin atau pistonnya sampai ke nanti ke box radiatornya itu bang, pasti hangus bang. Rasa. Kalau hangus itu nggak bisa diapa-apain lagi ya. Harus diganti jadinya. Ganti. Iya, kalau blok mungkin Banyak dilembar ya tuh atau luar ditambah. Lembar ya, Ditambah kan komanya. ini lagi bang, mesin bang itu kan lembar itu kan. Iya, karena kalau di mudik mungkin permasalahan yang mungkin sering ditemui Rata-rata itu overheat. overheat. Iya, overheat sama rem itu. Iya, rem. karena- Bagi yang di situ Jalawi Ya, kan. kenapa overheat? Karena jalan kita kan konturnya Nah, cukup Kalau mungkin menantang. sendiri mungkin masih tertampung ya. Nggak bisa mungkin jarang kita overheat kalau sendiri. Ada tapi jarang. Tapi kalau udah bawa anak keluarga tuh pasti dia overheat. Nanjak lagi Beban kan. juga ngaruh ya. Beban ngaruh. Makin panas ya makin Makin panas panas ya. ya. Lagi kan Oke. makin lambat barat tarikannya makin banyak bekerja si mesin itu. Oke. Menarik, baru tahu kita, Bang. betul. Itu kenapa beban itu penting dijaga ya. Betul. Iya, kadang Bang ada juga faktanya. Biasanya motornya aman-aman aja. Nah pas mudik tiba-tiba ada aja masalahnya gitu kan. Iya. Rupanya karena itu ya Bang, banyak faktornya. Faktornya rupanya. banyak bang. Oke, jadi para pemudik nih emang harus belajar nih sama Abang ya. Tapi apa perlu dipersiapkan di motor, Vo? Kalau orang dalam jalan jauh. Pertama ya sebelum berangkat itu minimal seminggu sebelum berangkat mudik itu kita pastikan servis dulu. Tanya si mekanik apa yang rusak, kalau layak nggak jarak tempuh ke sini, layak nggak remnya, kalau misalnya komponen misalnya ya pasti si mekanik bilang kan, bang ini udah haus nih bang, udah kritis nih bang, misalnya si kampas rem lah. Kalau misalnya rute ke sini bang, saya ke Peraman, masih sanggup nggak bang ini? Masih sanggup sih bang, tapi untuk arus balik IG Padan disarankan diganti bang sih kan. Makanya kita konsultasi dengan mekanik sebelum berangkat mudik itu, atau minimal seminggu deh. Yang ucapkan itu sih, yang pentingnya itu servis sebelumnya. Ditanyakan si ke dokternya itu, Oke. apa nih yang perlu disiapin, apa nih yang harus diganti untuk saya mau mudik nih gitu. Itu sih bang. Yang apa perlu nggak kita bawa kunci-kunci misalnya? Oh perlu banget bang. Kalau buat kunci-kunci itu perlu banget bang, minimal 3-4 item ya bang. Apa tuh? Contohnya mungkin kunci Ban bocor misalnya ban kan buka bocor, roda. ya, pasti ada bang. Saran saya sih harus dibawa sih. Kalau misalnya kita ada ahlinya ya, sarankan bawa bang. Tapi walaupun kita tidak ahli, nggak apa juga dibawa. Siapa tahu nanti amit-amit kita motornya rusak, siapa tahu di sekitar kita atau pemudik lain bisa mengganti motor, tapi mereka tidak ada kunci-kunci. Nah, saya ada kunci bang, boleh bantu nggak? Itu deh. Oke. Ya sih, tapi lebih utamakan ya servis rutin sih, servis tadi sebelum berangkat mudik. Tapi gimana kalau karena kita mudik kita bakal banyak ngeluarin duit tuh Bang. Yap. Nah kalau servis yang sebenarnya untuk diprioritasin utama apa? Karena kita mempertimbangkan duit nih gitu. Ya. Kalau dari setahu saya dua sih, setahu saya ya. Ini mohon maaf nih para mekanik ahli yang di Sumatera Barat. Oke. Setahu saya dua nih. Apa Bang? Buat yang rutin aja ya. 3 deh. Oli gardan, oli mesin, sama servis bagian kiri. Bagian Sama kiri. CVT. Apa tuh? CVT. Kegunaan CVT. apa Kalau tuh? di Matic ya, Ya. CVT itu.
Kalau tiba di motor sport tiba di rantainya bang. Oh, rantainya. Oke. Berarti ada 3 ya. 3 di kalau dari saya ya. Oli gardan, oli mesin sama servis CVT. CVT ya. Ya, karena itu kakinya semua tuh bang kan. Kakinya dari untuk bergerakan dari roda belakang itu. Ya. Oke. Jawab ya bang. Mungkin terakhir saran. Saran dari Bang Rivo Rivo untuk dulu. pemudik Para nanti pemudik. yang menggunakan motor. Oke. Ini buat pemudik seluruh Indonesia. Yang menggunakan motor. Ya, yang menggunakan motor, mungkin tips saya untuk mudik itu pastikan dulu motornya aman. Yang kedua, pastikan kondisi fisik yang bugar, tidak kurang tidur, dan pastikan lagi rute perjalanan. Kita mau berangkat itu bang, pastikan dulu misalnya sekali 3 jam kita istirahat di sini, checkpointnya lah, pastikan checkpointnya itu udah ada dan manage waktu untuk perjalanan ke satu lokasi untuk mau mudik itu bang, gitu loh. Dan selalu cari aman saat naik motor. Lebih baik pelan-pelan bang. Tidak pelan-pelan bang, lebih baik ke hati-hati. Hati-hati. Ya. Oke. Semoga bisa menjadi bekal ya untuk para pemudik sebelum pulang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insyaallah. Thank you banget Bang Rivo Ya, udah berbagi ya. Terima kasih bang, sama-sama. Kasih tips yang nggak, kalau saya pribadi banyak dapat ilmu baru gitu tentang permotoran. Tapi buat cewek ada nih. Apa tuh bang? Buat cewek. Aduh, dimarahin. Tipsnya, bukan tipsnya. Apa? Jangan menggunakan rok jika berboncengan. Ya. Oke. Jangan duduk menyamping. Ya. Sering terjadi. Jangan duduk menyamping. Jangan menggunakan rok ketika bawa motor. Selalu cari aman saat naik motor. Cari aman dan hati-hati. Siap. Oke. So, Sobat Buka Kata, audio streaming ini, podcast ini bisa didengar kembali di radio kita, Klesi 103,4 FM. Dan ringkasan pembahasannya juga bisa dibaca di klikpositif.com/katasumber. So, kita lihat ke kamera dulu Bang. Say bye dulu. Bye. Bye. Ya.